Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan SKD. Untuk ketuanya saya sendiri, kemudian ada sekretarisnya Alun. Kemudian untuk anggotanya ada beberapa teman kami, yaitu ada Ananta, Amanda, Devina, Tanya, dan Fitri. Untuk topik kasusnya yaitu katarak. Kita akan membahas kasus ini dengan format apa yang nanti akan diskusikan, yaitu ada definisi, etiologi, patofisiologi, dan gejala, komunikasi, pemeriksaan penunjang, dan tata laksanaan kasus, kemudian ada KP dan diagnosa serta implikasinya. Bisa dimulai dari sekarang ya teman-teman. Untuk yang pertama kita membahas dari definisi. Dari teman-teman mungkin bisa disebutkan definisinya, bisa katakan. Baik, izin masuk. Saya Fitri Aziza akan membacakan definisi tentang katarak. Katarak merupakan keluhan pada lensa mata akibat gangguan metabolisme, hidrasi, atau denaturasi protein lensa yang menyebabkan penurunan kualitas optik dan gangguan penglihatan. Umumnya itu katarak berkaitan dengan proses penuaan dan dapat terjadi pada satu atau kedua mata. Cukup. Dan teman-teman mungkin ada yang menambahkan? Sudah cukup? Saya izin bertanya pada Mbak Fitri, apa itu yang dimaksud dengan SICS? Iya, baik, izin menjawab. Tadi pertanyaan itu apa yang dimaksud dengan bedah SICS? Izin menjawab, untuk jawabannya itu hampir sama dengan teknik ECCE, namun dengan besar sampaikan yang lebih kecil untuk mengeluarkan lensa keruh secara manual. Lalu IOL dimasukkan untuk menggantikan lensa alami, Mbak. Apakah sudah paham? Jadi teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, selanjutnya kita membahas etiologi atau penyebab dari katarak. Jadi teman-teman mungkin bisa menyebutkan penyebabnya itu apa saja. Izin menjawab mengenai etiologi katarak. Katarak disebabkan oleh berbagai faktor seperti penuaan, trauma pada mata, gangguan metabolik seperti diabetes, paparan radiasi, penyakit mata, serta paparan obat atau bahan kimia beracun. Apakah sudah cukup? Izin tanya, katarak itu apakah bisa dicegah atau tidak ya? Baik, saya ingin menjawab, katarak tidak dapat dicegah karena merupakan proses degenerasi, yaitu ketika seseorang bertambah usia maka akan turun juga fungsi organnya. Organ tubuhnya juga mengalami penurunan fungsi. Lensa mata yang seharusnya tembus cahaya karena bening perlahan-lahan akan mengalami kekeruhan sehingga menghalangi cahaya yang masuk ke dalam mata. Apakah sudah cukup teman-teman? Cukup. Selanjutnya itu klasifikasi dari katarak. Izin menjawab, untuk klasifikasi berdasarkan usia itu ada 3, yaitu katarak kongenital, juvenil, dan senilis. Nah, kalau kongenital itu pada katarak kongenital terjadi kekeruhan lensa mata yang timbul sejak pembentukan lensa. Katarak ini sering ditemukan pada bayi yang dilahirkan pada ibu yang menderita rubella, diabetes mellitus, takoplasmosis, hipoparatiroidisme, galactosemia. Terus kalau katarak juvenil itu katarak yang terbentuk sebelum usia 9 tahun dan setelah 3 tahun, biasanya merupakan lanjutan dari katarak kongenital. Sedangkan katarak senilis itu yakni katarak yang disebabkan oleh penuaan dan umumnya menimpa orang yang berusia di atas 50 tahun atau lansia. Terus untuk berdasarkan penyebabnya itu dibedakan menjadi 3, yaitu katarak traumatik, katarak toksika, dan katarak komplikata. Sedangkan katarak traumatik itu terjadi akibat adanya traumatik pada
Lalu untuk toksika itu akibat adanya pejanan atau terlalu memejamkan mata, terlalu kuat sehingga pada zat kimia tertentu seperti itu. Sedangkan komplikata itu adanya kelainan sistematis seperti DM, kelainan lokal seperti uveitis, glaukoma, miopia, lalu karena proses degeneratif seperti itu. Apakah ada yang bertanya? Oke teman-teman, gimana? Cukup. Sudah cukup? Baik, bisa dilanjutkan untuk tanda dan gejala kataraknya. Jadi teman-teman, adakah masukan? Saya mau masukkan tanda gejala. Menurut American Academy of Ophthalmology, manifestasi klinik yang biasanya terjadi pada penderita katarak yaitu yang pertama, menurunnya ketajaman penglihatan tanpa disertai tanda radang pada mata. Penurunan ketajaman penglihatan tergantung dari letak dan stadium kekeruan lensa. Yang kedua, ada diplopia atau penglihatan ganda. Yang ketiga, penglihatan kabur atau berkabut. Yang keempat, sensitif terhadap cahaya. Dan yang terakhir, sering berganti kacamata. Jadi teman-teman, adakah yang ditanyakan? Sudah cukup? Selanjutnya komplikasi dari katarak itu mungkin bisa dijelaskan. Baik, saya akan menerangkan dari komplikasi. Di sini, kelainan penglihatan akibat pembedaan dapat mencakup infeksi, perdarahan, gangguan retina, penghambatan pupil, pelekatan, glaukoma akut, edema makula, dan kerusakan retina. Setelah ekstraksi katarak, kapsul posterior dapat menjadi opacifid. Ini kondisi yang disebut membran sekunder atau setel katarak. Terjadi ketika sel-sel subkapsular lensa epitelial meregenerasi fiber yang menghalangi pandangan. Katarak after katarak ditangani oleh dietetrium aluminium garnet dan juga aluminium pengobatan laser untuk jaringan yang terinfeksi. Jadi teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup. Selanjutnya untuk patofisiologi katarak bisa dijelaskan. Izin menjelaskan pada patofisiologi. Pada kejadian katarak terjadi agresi protein pada lensa mata yang menyebabkan penurunan transparansi, perubahan warna menjadi kuning atau kecoklatan, adanya vesikel atau lensa, dan pembesaran sel epitel. Perubahan lain yang juga muncul adalah perubahan fisiologi non-kanal ion, absorpsi cahaya, dan penurunan aktivitas antioksidan dalam lensa yang dapat mengakibatkan katarak. Peningkatan kadar glukosa dalam humor aqueous dapat menyebabkan ligasi protein lensa, di mana proses tersebut akan menyebabkan radikal superoksida. Jadi teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, jelaskan penyakit katarak pada penderita diabetes. Baik, izin menjawab. Penyakit katarak pada penderita diabetes itu ada 3 jalur, yaitu jalur pertama akibat peningkatan aktivitas enzim aldose redukase, itu
memiliki jalur poliol, stres osmotik, dan oksidatif dan autoimunitas. Untuk penjelasannya yaitu untuk jalur poliol itu telah dikemukakan bahwa jalur poliol yang melaluinya enzim AR mengkatalisis reduksi glukosa menjadi sorbitol adalah bagian utama dari mekanisme perkembangan katarak. Stres osmotik juga menjadi penyebab salah satunya. Itu akibatnya dari pembengkakan ekstensif serat lensa kortikal adalah mekanisme gabungan lain yang dalam perkembangan katarak yang cepat, terutama pada pasien yang muda yang DM tipe 1. Katarak pada diabetes yang kedua yaitu melalui proses glikasi non-enzimatik di mana glukosa yang mempunyai senyawa reaktif karbonil atau C0 akan diberikan dengan gugus amino protein kristalin lensa. Jalur ketiga yaitu pada kadar glukosa darah yang tinggi akan terjadi proses glukooksidasi yang menyebabkan terjadinya kondisi stres oksidatif. Seperti itu. Baik, Kak Elsa untuk jawabannya, terima kasih. Kemudian teman-teman mungkin ada yang ditambahkan, mau pertanyaan lagi? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, dilanjutkan di bagian pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang katarak sendiri, dari teman-teman ada yang menjawab? Sebelum masuk, saya akan menjelaskan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang katarak itu meliputi tes visus untuk menilai ketajaman penglihatan menggunakan grafik huruf, penglihatan slit lamp dengan mikroskop bercahaya guna melihat struktur halus mata karena kornea, iris, dan lensa, serta shadow test menggunakan senter yang diarahkan ke samping mata di mana munculnya bayangan seperti bulan sabit menandakan adanya keluhan pada lensa. Cukup. Dari teman-teman ada yang ditambahkan? Sudah cukup? Cukup. Selanjutnya itu untuk pelaksanaan ada dua, bisa disebutkan yang berbeda seperti apa, kemudian yang pelaksanaan berbeda seperti apa. Silakan. Menjawab penata laksanaan ada dua, satu non-bedah dan dua bedah. Yang non-bedah adalah hanya dengan menggunakan kacamata sementara, dilakukan sambil menunggu waktu pembedahan. Yang kedua, penata laksanaan bedah, metode utama penata laksanaan sebagian besar di dunia katarak, yaitu dengan operasi katarak atau membuka sayatan kecil pada mata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kita membahas dari kasus katarak tersebut. Untuk kasusnya saya bacakan dulu. Tuan Tarno, umur 45 tahun, dirawat di ruang mata RS3 Karyadi Semarang. Dengan hasil pengajian didapatkan hasil bahwa Tuan Tarno itu mengeluh pandangan kabur dan tidak jelas melihat asap. Pandangan silau jika melihat lebih terasa jelas jika melalui lensa keruh di kedua mata. Rencana akan dilakukan bedah di SIDS. Untuk pengajian keperawatannya dari identitas pasien, kemudian riwayat kesehatan, mungkin bisa dijelaskan? Kajian keperawatan pertama adalah identitas pasien, nama Tuan Tarno, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis katarak. Untuk riwayat kesehatan, keluhan utama pandangan kabur, silau saat siang, lebih jelas saat malam hari. Riwayat penyakit sekarang, keluhan pandangan kabur sejak beberapa bulan lalu makin berat. Ditemukan lensa keruh pada kedua mata, diagnosis katarak bilateral, direncanakan operasi SICS. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan tidak memiliki penyakit dahulu. Riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan tidak ada penyakit keluarga yang menurun. Baik, terima kasih untuk Imanata jawabannya.
Kemudian kita membahas di pemeriksaan fisik. Karena ini katarak, mungkin kita hanya fokus pada mata saja. Dari teman-teman bisa disebutkan pemeriksaan fisik untuk mata bagaimana? Baik, izin masuk pemeriksaan fisik pada bagian mata. Yang pertama, infeksi. Kedua bola mata simetris atau tidak, konjungtiva tidak simetris atau tidak, sklera putih atau tidak, tidak ada hipernia, kornea tampak jernih atau tidak, reksa keruh pada kedua mata, tidak tampak discharge atau secret. Yang kedua yaitu pupil. Pemeriksaan pada pupil yang pertama yaitu ukuran pupil isokor simetris kanan dan kiri. Yang kedua refleks cahaya positif, terapi kurangnya respon. Yang ketiga yaitu reaksi terhadap cahaya lambat. Lalu pemeriksaan yang ketiga adalah penglihatan atau disebut juga dengan visus. Yang pertama yaitu pasien mengeluh pandangan kabur seperti melihat asap dan silau bila melihat cahaya terang. Yang kedua yaitu penglihatan lebih jelas pada malam hari. Dan yang ketiga yaitu tes visus yang menunjukkan penurunan ketajaman penglihatan bila terang. Baik, terima kasih untuk membantu jawabannya. Apakah ada teman-teman yang menambahkan? Cukup. Kalau sudah cukup, kita ke pola kesehatan fungsional. Ternyata ada 11 pola doang. Jadi dari teman-teman mungkin bisa difokuskan beberapa saja untuk kasus KKP. Silakan. Izin menjawab. Untuk pola kesehatan fungsional yang terfokus yaitu yang pertama ada pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan. Klien mengetahui penglihatannya menurun sejak beberapa waktu. Dan yang kedua dirawat untuk persiapan operasi katarak atau SICS. Yang kedua ada pola aktivitas dan latihan. Aktivitas terganggu karena pandangan kabur dan silau, ketergantungan dalam beberapa aktivitas harian seperti mandi dan berpakaian. Yang pola yang ketiga yaitu ada pola kognitif dan persepsi. Yang pertama klien mengeluh pandangan kabur, silau, tidak jelas melihat. Yang kedua ada penglihatan lebih baik di malam hari. Yang ketiga yang bisa keluh pada kedua mata. Saya rasa itu saja. Baik, terima kasih Mbak Berdini atas jawabannya. Dari teman-teman bagaimana? Sudah cukup? Cukup. Kemudian ini untuk diagnosa perawatan dari kasus katarak tersebut bisa disebutkan apa saja? Izin untuk mengusulkan diagnosanya itu ada 4: gangguan persepsi sensori penglihatan berhubungan dengan gangguan penglihatan. Lalu yang kedua itu resiko jatuh berhubungan dengan gangguan penglihatan, ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan, dan resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Tapi aku masih minta saran ke teman-teman itu yang resiko infeksi itu diprioritaskan sebelum ansietas atau seperti apa? Soalnya kan katarak kan infeksi atau enggak? Kalau ansietas sama resiko infeksi itu lebih prioritas mana? Kalau menurutku lebih prioritas resiko infeksi, soalnya kan ansietas kan bisa di paling akhir kan. Itu kan ada diagnosa pre-operasi sama post-operasi. Nah, ansietas itu kenapa dia lebih awal dari risiko infeksi, karena itu maksudnya di diagnosa pre-operasi, sedangkan risiko infeksi itu maksudnya di post-operasi. Jadi resiko infeksi itu keempat. Dari teman-teman bagaimana? Apakah sudah dari diagnosa 4 tadi yang sudah dijelaskan bisa dilanjut untuk intervensi kepadanya apa saja? Bisa disingkat-singkat itu tidak usah dibaca. Kami terima kasih saja mungkin. Baik, saya akan mendengar
menambahkan intervensi. Diagnosa gangguan persepsi sensori penglihatan berhubungan dengan gangguan penglihatan. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, persepsi sensori membaik dengan kriteria hasil, verbalisasi melihat meningkat, respon sesuai stimulus membaik. Intervensi minimalisasi rangsangan, observasi, pemeriksaan status mental, status sensori dan tingkat kenyamanan. Terapeutik, diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori, bising terlalu terang. Untuk yang diagnosa kedua, ada resiko jatuh berhubungan dengan gangguan penglihatan. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, tingkat jatuh menurun dengan kriteria hasil. Jatuh saat berdiri menurun, jatuh saat duduk menurun. Observasi, identifikasi faktor resiko jatuh. Terapeutik, orientasikan perawatan pada pasien dan keluarga. Edukasi, anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah. Kemudian diagnosa yang ketiga, ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil. Verbalisasi kebingungan dan khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun. Reduksi ansietas, observasi, identifikasi saat tingkat ansietas berubah seperti kondisi waktu dan stresor. Terapeutik, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Untuk edukasi, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami. Kemudian kolaborasi, pemberian obat ansietas jika perlu. Untuk diagnosa yang terakhir yaitu keempat, risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil. Kebersihan tangan dan badan meningkat, demam, kemerahan, nyeri dan bengkak menurun. Pencegahan infeksi, observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistematik. Terapeutik, batasi jumlah pengunjung. Edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara memeriksa luka. Kolaborasi,